Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Dingga Bumi, NRP 12 2024 133. Di sini saya ingin menjelaskan tentang modul uji kekerasan. Uji kekerasan ini memiliki tujuan praktikum, yaitu mengetahui kekerasan beberapa logam dengan menggunakan metode Rockwell dan Vickers. Dan yang kedua, menguji dan menentukan apakah kekerasan material memenuhi persyaratan spesifikasi ASTM. Dari dasarnya, salah satu sifat mekanik material yang penting adalah kekerasan. Pada umumnya, kekerasan menyatakan ketahanan suatu material terhadap deformasi plastis. Semakin besar ketahanan material terhadap deformasi plastis, maka semakin keras juga material tersebut. Deformasi plastis adalah perubahan bentuk material secara permanen. Standar pengujian yang umum digunakan dalam uji kekerasan antara lain ada ASTM E18, ada ASTM E92, ASTM E384, ASTM E140, ASTM E10. Berdasarkan definisi kekerasan, material dapat diukur dengan 3 cara, yaitu dengan cara ketahanan material terhadap goresan, ketahanan material terhadap menyerap energi, dan yang ketiga, ketahanan material terhadap deformasi plastis. Dari ketiga cara pengukuran kekerasan tersebut, terdapat 3 metode pengujian yang umum digunakan untuk memperoleh nilai kekerasan suatu material, yaitu ada metode goresan, metode pembebanan dinamik, dan metode penekanan. Metode goresan nama lainnya adalah scratch hardness, metode pembebanan dinamik nama lainnya dynamic hardness, dan metode ketiga metode penekanan yaitu metode goresan adalah pengukuran kekerasan dengan metode goresan dikembangkan oleh Mohs. Cara pengukurannya adalah dengan menggoreskan benda kerja dengan material lain sebagai standar uji. Dan yang kedua ada metode pembebanan dinamik atau dynamic hardness. Pengukuran kekerasan dengan metode dinamik dilakukan dengan menjatuhkan indentor dari ketinggian tertentu hingga menumbuk permukaan logam yang akan diukur kekerasannya. Jadi contohnya tuh kayak dar gitu ya, pokoknya gitulah. Terus lanjut ke metode penekanan. Metode penekanan ini dilakukan dengan menekan benda uji menggunakan indentor dengan gaya tekan dan waktu indentasi yang telah ditentukan. Nah, di dalam metode penekanan ini tuh ada Linel. Metode ini dilakukan dengan menggunakan bola baja yang diperkeras sebagai indentor dengan beban antara 500 kg hingga 3000 kg bertambah dengan kelipatan 500 kg. Nah, terus ada metode Meyer. Metode Meyer ini hampir sama dengan metode Linel, cuman yang membedakan itu pada cara pengukuran luas jejak penekanan. Dari situnya aja. Terus lanjut lagi kita ke Vickers. Vickers juga metodenya sama kayak Brinell, cuman yang ngebedainnya tuh si bahan dan bentuk si indentornya. Pengujian Vickers ini menggunakan indentor berbentuk piramida dari intan, jadi piramida intan gitu. Nah, terus lanjut ke Knup. Prinsip kerjanya hampir sama. Jadi dari keempat yang tadi saya sebutin itu sama si metodenya, cuman yang ngebedain itu di bentuk indentornya. Bentuk indentornya tuh kalau Knup lebih ke belah ketupat dan panjang diagonalnya tidak sama. Dan lanjut kita yang terakhir ada Rockwell. Rockwell ini memiliki 2 beban, satu ada beban minor sama beban mayor. Kalau minor tuh beban besarannya tuh tetap. Jadi fungsinya sebagai penekanan awal untuk memastikan kotoran, kerak, atau sisa pemotongan logam tidak mempengaruhi nilai kekerasan. Terus yang beban mayor tuh bedanya sama minor ya besarnya bervariasi tergantung skala yang digunakan gitu.
Terus kita lanjut ke fenomenanya. Fenomena yang ada di praktikum ini tuh ada sinking. Jadi pada material lunak dapat terjadi aliran material di sekeliling indentor. Fenomena ini menyebabkan sulitnya menentukan diameter jejak indentasi. Jika sinking terjadi, nilai gaya P sebaiknya dikurangi untuk menghindari kesalahan pengukuran. Ada contoh gambarnya di modul. Terus ada rigging itu indentor dapat mengalami defleksi apabila beban yang diberikan terlalu besar atau material yang diuji lebih besar dibandingkan indentor. Akibatnya jejak indensi yang terbentuk menjadi berbentuk elips, jadi kayak apa ya gitulah pokoknya. Terus 2.5 itu ada angka konversi kekerasan. Ya, angka konversi kekerasan ini ditentukan secara eksperimen yang berlaku untuk jenis material serta karakteristik tertentu. Jadi paling sering digunakan itu untuk baja begitu. Terus kita ke peralatannya. Yang satu ada mesin. Jadi pada pengujian kekerasan ini digunakan mesin uji keras Rockwell dengan dua pilihan indentor. Yang satu itu ada indentor intan sama bola baja. Pengujian dengan metode Rockwell dilakukan dengan memberikan beban awal, yaitu tadi beban minor load disebutnya, yang kemudian dilanjutkan dengan beban tertentu, jadi major load yang tadi. Nilai kekerasan dapat dibaca pada dial indikator sesuai skala yang digunakan. Terus lanjut ke spesimennya. Pada pengujian kekerasan ini, spesimen yang digunakan berupa batang logam dengan penampang ini persegi panjang, terbuat dari aluminium, dan yang satu aluminium dan satunya lagi baja. Terus prosedur praktikum itu ada yang satu ada metode Rockwell-nya. Jadi kita siapin dulu si bajanya itu, spesimen yang bajanya, terus siapkan yang tadi mesin uji kerasnya, terus letakkan spesimen di uji keras itu. Jadi harus pastikan beban dan indentor sesuai dengan skala yang digunakan. Terus yang kedua ada metode Vickers, ya metode hampir sama, jadi kayak metode Rockwell, cuman yang membedakan itu dari spesimennya dan si cara pengujian kekerasannya itu. Jadi kalau misalnya yang di Rockwell itu kayak bersifatnya kita yang ya dua-duanya juga sama sih, mempresisikan si itunya, cuman ya bedanya tuh kita yang lebih banyak kayak manual gitu. Yang Rockwell tuh lebih kayak manual gitulah pokoknya, nggak tergantung sama si mesin si apa itu namanya, komputer yang saya lihat sih kayak gitu ya. Untuk paling sudah saja saya sudahi untuk lampiran kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang gak enak buat abang-abang. Terima kasih. Saya Muhammad Lingga Bumi, NLP 12 2024 133. Assalamualaikum.